Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Suaranya nggak kedengeran ya Lose ya. Ini kan YouTube Lose. Oh iya, pakai YouTube ya. Betul. Coba Lose Shalom mau panggil lagi anak-anak. Shalom adik-adik semua. Shalom semuanya, apa kabar? Wah, Lose senang ya adik-adik ya. Hari ini Lose bisa kembali menyapa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu ya. Sudah 2 tahun ya adik-adik ya kita tidak bertemu, dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei di tahun 2022. Udah 2 tahun lebih ya Lose ya kita nggak ketemu anak-anak ya. Betul. Iya. Meskipun sedang pandemi adik-adik ya, masih berharap adik-adik di rumah sehat selalu. Nah, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Meskipun sedang pandemi, meskipun sedang beribadah online, tapi kita harus bersukacita ya adik-adik ya. Betul, kita harus selalu bersukacita. Makanya yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dengan gerakan musik. Adik-adik di rumah bernyanyi dengan bertepuk tangan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru
adik-adik, mari kita membuka sekolah minggu kita. Kita mulai dengan doa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Lause-lause yang memimpin pujian dan juga yang akan bercerita, Tuhan Yesus yang menolong. Anak-anak kami, adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing juga, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, udah siap memuji Tuhan belum? Tuhan kita mau loh kalau kita memuji Dia. Ayo, siapa di sini yang hatinya saat ini sedang girang, sedang sukacita, sedang happy? Mau selesai lagi mana? Happy dong. Aku juga happy dong, adik-adik semua juga, supaya semuanya happy ya. Kita bernyanyi buat Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ayo semuanya, kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Ayo, langsung-langsungnya di sini sedang buat gerakan, ikutin ya di rumah ya. Ayo, katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa ya adik? Raja segala akan sembah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ayo adik-adik semangat lagi memuji Tuhan, sebab Dia adalah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja, Raja adalah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa adik? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Siap. Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Bukan dari Tuhan adik-adik. Luar biasa kalian semuanya. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause-Lause. Adik-adik,
Lalu harap firman Tuhan yang adik-adik dengar nanti dapat masuk ke dalam hati adik-adik, dapat masuk ke dalam pikiran adik-adik ya. Adik-adik duduk dengan baik, siapkan hati, siapkan pikiran kalian. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat, senang dan sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang ingat beberapa minggu yang lalu cerita tentang apa ya? Coba diingat-ingat lagi. Iya, kita bercerita tentang Paskah. Apa sih Paskah? Coba siapa yang tahu apa Paskah? Iya betul, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Senang tidak merayakan Paskah? Pasti semuanya senang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan mati buat kita semua. Kita sudah dibebaskan, jadinya kita senang. Nah, adik-adik, hari ini Lausa juga mau cerita loh. Cerita tentang apa ya kira-kira? Yo, semuanya kita duduk yang baik, sikapnya yang baik. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Lausa mau bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri bagaimana Lausa? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus kan bangkit. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Siapa yang di sini pernah rindu sama opa atau rindu sama oma, atau kalau mamanya lagi pergi rindu sama mama, rindu sama papa? Nah, adik-adik,
Demikianlah murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, mereka semua rindu. Nggak ada lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka setiap hari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tapi ketika di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, ada seorang perempuan, seorang wanita. Siapa dia ya? Ini dia, Maria Magdalena. Dia datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia sedih karena tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia datang ke kubur Tuhan Yesus, dia melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, batunya sudah terguling. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan berdiri dan bertanya kepada Maria Magdalena, "Kenapa kamu sedih?" Maria bilang, "Aku sedang mencari Tuanku." "Di mana Tuanku?" Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus melihatkan dirinya kalau dia benar-benar sudah bangkit. Kemudian Maria Magdalena pergi, bergegas-gegas pergi dari kubur Tuhan Yesus untuk memberitahukan kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain. Tetapi mereka semua tidak percaya. Wow, kenapa ya mereka tidak percaya? Padahal Maria Magdalena sudah berbicara kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya, kemudian ada dua orang murid Tuhan Yesus lagi sedang berjalan. Mereka sedang berjalan pergi ke Emmaus. Di dalam perjalanan ada seorang yang bersama-sama dengan mereka. Tapi dua orang murid Tuhan Yesus ini tidak mengenali siapa ya orang itu ya. Siapa ya? Mereka tidak mengenali dan mereka tidak bisa melihat kalau itu adalah Tuhan Yesus. Mata mereka tertutup, tidak bisa melihat kalau yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka terus berjalan, mereka menyadari ternyata yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka mau makan, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka sadar bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Kemudian juga mereka pergi, bergegas-gegas pergi. Mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain, kepada teman-temannya, kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Tapi kira-kira teman-temannya percaya tidak ya? Mereka tidak percaya. Mereka semua tetap tidak percaya adik-adik. Padahal Maria Magdalena sudah memberitahu kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Yang kedua, dua orang muridnya yang perjalanan ke Emmaus pun sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka bercakap-cakap. Tetapi murid-murid yang lain tetap tidak percaya. Nah, suatu ketika semua murid-muridnya sedang berkumpul. Mereka sedang beribadah gitu ya. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka sedang menunggu kemana Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada 11 muridnya. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus berkata begini kepada mereka, "Kenapa kamu tidak percaya kalau aku benar-benar bangkit? Bukannya Maria Magdalena sudah memberitahukan kepada kalian dan dua muridku sudah memberitahukan kepada kalian bahwa aku benar-benar bangkit." Nah, dari situ baru ke-11 murid Tuhan Yesus juga percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Akhirnya mereka diperintahkan sama Tuhan Yesus untuk pergi ke segala bangsa untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada adik-adik. Sekarang adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus bangkit? Coba siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Masih bingung atau sudah percaya? Gimana buktinya Lausa? Nah adik-adik,
Mungkin saat ini kita tidak bisa seperti murid-murid yang dahulu kala. Mereka langsung bisa melihat Tuhan Yesus. Mereka langsung berbicara dengan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Buktinya bagaimana? Nah, ketika adik-adik sedih, adik-adik berdoa. Tuhan Yesus memberikan apa? Penghiburan. Ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik apa? Berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Itu bukti Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kalau kita percaya Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, kita harus membagikan kabar ini kepada orang lain. Kepada siapa, Lausa? Kepada mama papa kita. Kita beritahu kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kepada siapa lagi? Teman-teman kita mungkin di sekolah atau teman-teman di rumah, kita beritahu Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Kepada siapa lagi, Lausa? Kepada oma, opa boleh menyampaikan kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, adik-adik nggak perlu takut lagi ya, harus benar-benar percaya ya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, seperti murid-muridnya ketika Maria Magdalena, kedua orang muridnya dan ke-11 yang lain, mereka diberitahu kalau Tuhan Yesus ada. Gimana adik-adik? Adik-adik senang tidak? Kita pasti senang ya, karena Tuhan Yesus saat ini dia tidak mati, tetapi dia bangkit dan ada di dalam hidup kita. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, mari kita berdoa setelah kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau setia, yang mau taat, dan kami benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Dan kami mau membagikan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini. Minggu depan kita sambung lagi ya. Bye-bye. Ya, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan? Pasti diberkati Tuhan. Oke, nah adik-adik, saatnya adik-adik belajar memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, boleh melalui transfer, melalui nomor rekening yang ada di layar ini, dan boleh juga diantar di gereja. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikutnya adik-adik, Loso-Loso sudah menyiapkan aktivitas yang dikerjakan oleh adik-adik ya, seperti yang tertera di layar ya adik-adik ya. Adik-adik kerjakan, nanti hasilnya boleh WA ke Loso-Loso kelas masing-masing. Adik-adik, kamu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, aktivitas kita, urutkan cerita Alkitab hari ini dan ceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, minggu depan jangan lupa kita ibadahnya pakai Google Meet. Jadi bisa sapa-sapaan dengan loso-losonya dan teman-temannya. Oke. Dan jangan lupa adik-adik, isi absensi kehadiran dengan mengisi Google Form yang sudah tertera di layar atau yang sudah diberikan kepada WhatsApp grup orang tua kalian masing-masing. Jangan lupa isi ya. Oke, Sekian sekolah selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai